Assalamualaikum warahmatullahi Bu Nani. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Nur. Baik, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Bu Nur sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik juga Ibu Nani. Begini Ibu Nani, jadi saya ini ingin meminta waktunya Ibu Nani sekitar 10 sampai 15 menit lah. Bagaimana Bu Nani? Bersedia? Alhamdulillah juga saya hari ini tidak begitu ada kegiatan, lagi santai aja nih. Ya, kira apa ya Bu Nur yang ingin dibicarakan? Baik, Bu Nani, ini saya ingin mendiskusikan terkait dari masalah saya di kelas 5 Iya. dan juga ya, Terus? dan Uh, juga saya ini ingin mendiskusikan juga terkait dengan di sekolah ini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka, akan ya. tetapi di dalam kelas itu baik dari segi administrasinya juga maupun penerapannya di dalam kelas Eee, belum terlihat terkait dengan penerapan kurikulum merdeka itu sendiri, Bu Neni. Oh gitu ya Bu Nur. Jadi, kira-kira, eee, apa tujuan dari pembicaraan kita ini? Baik, Bu Neni, tujuan dari pembicaraan kita, hari ini yaitu, saya ingin meminta solusi, ide, saran atau kritik, terkait dari masalah saya ini, Bu Neni. Oh begitu ya Bu Nur. Jadi, Bu Nur ini ingin mendapatkan solusi ya, dari permasalahan yang, Bu Nur alami gitu. Iya, Bu Neni. Oke, jadi, Bu Nur, merasa bingung. Apa namanya, merasa bingung ya dengan, keadaan murid Ibu Nur, terus, rekan sejawat Ibu Nur, yang belum paham dengan apa namanya, eee eee, apa, kurikulum Merdeka Belajar dan juga menerapkan pada siswa gitu ya. Ya, Sehingga, apa namanya, siswa di dalam pada saat, proses belajar mengajar di kelas itu, eee, kurang, kompak gitu, kurang bekerja samanya gitu ya, diakibatkan dari, apa, gurunya itu yang belum, paham betul mengenai, kurikulum Merdeka Belajar, begitu Bu Mira? iya betul Bu Neni. Karena kan saya kan guru baru juga ya Bu Neni. Saya mengajarkan, baru kurang lebih 6 bulan lah di sekolah baru ini. Oh Nah, iya, terkait dari itu kan, eee, di sekolah yang kemarin itu, di sekolah lama itu, kebetulan juga sekolah penggerak yang di mana, di sana itu sudah berjalan efektif lah tentang penerapan kurikulum merdeka, programnya, baik proses pembelajaran di dalam kelas itu sangat aktif dan efektif. Nah, di sini saya merasakan hal yang sangat berbeda Bu Nani. Saya merasa kesulitan dan kebingungan terkait dari masalah itu. Contoh kecilnya saja, di proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ketika ya. saya menerapkan proses pembelajaran yang pembagian kelompok itu, apa ya, tidak, nilai kerjasama, nilai kolaborasinya itu tidak aktif, tidak terlihat. Apakah memang mungkin mereka, belum pernah diberikan metode diskusi kelompok pada saat proses pembelajaran,
Mhm. atau ada hal lain mungkin dari, yang mereka pelajari sebelum-sebelumnya. Dan Oh, juga saya juga merasa, eee, apa, kesulitan sekali dalam hal ini Bu Nani. jadi seperti itu Gitu. ya Bu Nur masalahnya. Iya, Jadi, idealnya yang, Ibu Nur mau itu seperti apa? yang idealnya yang saya inginkan bahwa yang pertama terkait dengan rekan sejawat saya, Ya, mereka bisa memahami terkait dengan, penerapan kurikulum merdeka. Yang kemudian untuk, murid-murid saya yang idealnya yang saya inginkan adalah, eee, mereka bisa terlihat aktif pada saat proses pembelajaran di kelas, baik itu, pada saat, proses, diskusi kelompok itu Ibu Nani. Tidak ada kata malu-malu atau ya. apalah gitu. Iya, jadi, saya sedikit paham dengan masalahnya Bu Nur, tapi ngomong-ngomong, apa yang sudah, Bu Nur, lakukan agar murid-muridnya itu bisa bekerja sama dalam kelompoknya itu dalam, contohnya menyelesaikan tugas misalnya gitu? Iya, alhamdulillah kemarin kan, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, sudah, melakukan proses metode diskusi kelompok yang saya Iya. tuangkan di rencana pembelajaran saya. Namun itu yang jadi masalahnya belum berjalan, efektif atau tidak, terlihat aktif gitu Bu Nani. Mmm, jadi, Bu Nur sudah memasukkan, apa namanya, metode diskusi gitu, pada, pembelajarannya. Tapi, di sini sih saya rasa udah bagus gitu, karena metode yang, diterapkan sama Bu Nur itu sudah sesuai dengan tujuan yang, Ibu Nur lakukan gitu. Namun, karakternya atau kerjasama atau kolaborasinya murid itu, kira-kira yang mungkin yang harus Ibu Nur bangun lagi. Eee, terus, apa namanya, kalau untuk anak kerja kelompoknya anak-anak, eee, kalau anak itu tidak aktif, mungkin nanti, Bu Nur bisa mencarikan, apa namanya, Mhm, solusi atau metode lain gitu, untuk mhm, bisa, menerapkan di saat pembelajaran, sehingga anak-anak itu, bisa tertarik untuk, berkolaborasi dengan temannya gitu. Nah, iya, eee, apa namanya, eee kerjasama yang dilakukan, apa namanya, oleh muridnya itu, belum sepenuhnya muncul kan, Bu Nur ya. Nah, iya betul. kalau saya, apa nih, skalakan dari 1 sampai 10 itu, kira-kira posisi Bu Nur itu di posisi yang mana gitu? Kalau, dari yang posisi skala skala yang sekarang, yang itu skala 5 Ibu Nani. Ya gitu ya. Jadi, yang Bu Nur inginkan itu, di posisi berapa kalau antara 1 sampai 10 itu, Bu Nur? Ya yang saya inginkan dari skala 1 sampai 10 itu, ya, insyaallah yang saya inginkan ini tuh, skala 8 lah Bu Nani, Skala gitu. 8 ya. Oke, bagus itu Bu Nur, karena memang, apa namanya, kita berkeinginan itu ndak apa-apa, yang penting nanti penerapannya bagaimana, kita dalam, hal pembelajarannya. Oke, Bu Nur, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain dong yang, Ibu Nur, apa namanya, untuk, yang Ibu Nur terapkan, untuk, mencapai tujuan pembelajaran ini. Kira-kira, cara lain apa yang Ibu Nur terapkan itu? Oh iya Bu Nani, saya sudah, memikirkan, metode lain untuk mengaktifkan agar, siswa semua terlibat Ya, dalam, kelompok. mhm, Saya sudah memikirkan yaitu
pada saat proses pembelajaran, saya tidak, monoton untuk, metode diskusi kelompok. Akan tetapi saya sudah memikirkan bagaimana pada saat proses pembelajaran nanti supaya kerjasamanya terlihat itu, saya ingin, juga ada metode bermain perannya, supaya, di sini ada muncul rasa empati, rasa, siswa murid-murid saya itu sadar terkait dengan, saling bekerja sama seperti itu, Bu Nani. Iya, oke. Itu pada pembelajaran Bu Nur ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau di luar pembelajaran itu bagaimana Bu Nur? Baik, kalau untuk di luar pembelajaran, mungkin di sini, saya akan memberikan motivasi penuh kepada murid-murid saya. Di sini kan kita sudah membuat terkait dengan keyakinan kelas, yang di mana keyakinan kelas itu ada berbagai nilai-nilai. Nah, saya akan memberikan motivasi penuh kepada siswa yang memang menunjukkan nilai-nilai, positif itu pada dirinya. Contohnya saja ketika mereka melakukan kegiatan piket bersama kan. Nah, di situ, saya ingin memberikan motivasi penuh terkait dengan itu. Ada nilai gotong royongnya, kerjasamanya, kolaborasinya seperti itu, Bu Nani. Oh, kalau begitu sih Bu Nur luar biasa itu Bu Nur yang dilakukannya ini. Tapi kira-kira apa namanya rencana Bu Nur untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, baik, saya akan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, saya akan memotivasi, siswa saya sebelum, kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran terkait dengan pentingnya menanamkan nilai-nilai kerjasama, Ya, menumbuhkan rasa empati, kolaborasi, supaya, murid-murid saya sadar bahwa, kita ini, tidak akan, bisa langsung menyelesaikan sebuah, tugas atau pekerjaan ketika kita melakukannya sendiri. Akan tetapi ketika kita melakukannya secara berkelompok, secara bersama, insya Allah pekerjaan itu akan terselesaikan dengan cepat. Begitu, Ibu Nani. betul Bu Nur ya. Apapun yang dilakukan Bu Nur itu kan baik dalam penerapan, terus baik dalam bentuk dalam kelas itu atau proses belajar mengajarnya atau di luar dari proses belajar mengajarnya. Itu semua kan membutuhkan waktu ya Bu Nur ya. Iya. Terus kira jangka waktu yang Bu Nur apa namanya yang Bu Nur inginkan atau yang Bu Nur lakukan itu kira-kira jangka waktunya itu berapa Bu Nur? Kalau terkait dengan masalah jangka waktu, insya Allah, saya akan, selalu melakukan, hal ini secara berkelanjutan. Nah, untuk, melakukannya insya Allah mulai dari sekarang saya akan, merubah metode saya tersebut, bukan merubah tapi, menambahkan lagi gitu sebenarnya. Jadi apa namanya itu semua yang kita kerjakan mulai dari awal sampai akhir itu intinya kita memegang satu komitmen Bu Nur ya. Uh, jadi apapun yang kita lakukan, kita komit bahwa yang kita lakukan itu adalah benar gitu ya Bu Nur ya dan Iya, bermanfaat. betul. Jadi apa komitmen Bu Nur terhadap rencana aksi yang Ibu Nur lakukan tersebut? Ya, baik Bu Nani, adapun, komitmen saya yaitu yang pertama saya akan, eee, menuangkan metode diskusi dan, bermain peran juga pada saat, di RPP atau modul ajar saya pada saat proses pembelajaran, yang kemudian, saya akan, lebih fokus juga ke penilaian sikapnya mereka terkait dengan, eee, nilai-nilai yang sudah saya jelaskan tadi Bu Nani, yaitu yang kemudian, saya juga akan memberikan, motivasi atau apresiasi terkait keterampilan mereka dalam hal bekerja sama.
Mungkin seperti itu Bu Nani. Baguslah Bu Nur, kalau kita seorang guru itu kan, wajib kita membuat, RPP, modul ajar gitu, sebagai pegangan kita pada saat kita proses belajar mengajar gitu kan Bu Nur ya. Itu pun sebagai rencana kita agar apa yang kita ajarkan itu bisa terarah gitu. Nah, Mhm. eee, kira-kira, pada saat Ibu Nur melakukan atau membuat RPP modul ajar itu, siapa saja yang, yang membantu Ibu Nur dalam hal tersebut? Baik, untuk pembuatan perencanaan pembelajaran ataupun modul ajar insya Allah saya akan berusaha sendiri dulu, namun dengan itu saya akan juga meminta rekan sejabat saya membantu saya untuk, meminta refleksi atau perbaikan terkait dengan, perencanaan yang saya buat. Seperti itu Bu Nani. Bagus Bu Nur itu, rencananya bagus sekali itu. Tapi, menurut Bu Nur, apa sudah apa yang sudah, didapatkan, dari percakapan kita mulai dari awal tadi sampai sekarang? Alhamdulillah dari percakapan ataupun diskusi kita ini, yang pertama saya sudah menemukan ide, yang Ya, kedua kemudian solusi, yaitu yang ketiga motivasi saya semakin bertambah lagi dalam hal melakukan, proses pembelajaran yang, saya inginkan. Oke iya. seperti itu Bu Nuni. Alhamdulillah ya, Bu Nur sekarang sudah agak tidak bingung lagi ya, yang semulanya tadi kan, mau ngobrol sama saya karena bingung, jadi alhamdulillah ada, manfaat yang Bu Nur Iya dapatkan setelah ngobrol dengan saya. iya. Terima kasih juga untuk, Bu Nur karena memang sudah mau, eee, menghubungi saya gitu Saya ya. juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Nani atas, waktunya. Terima Iya, kasih, semoga Ibu Nani dalam keadaan sehat dan sukses, amin. amin, sama-sama Bu Nur, begitupun sebaliknya ya. Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani, alhamdulillah kabar baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Nur. Eee, ada apa ya Bu Nani? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Iya nih Bu Nur, mohon maaf sebelumnya. Eee, apakah hari ini Ibu Nur tidak sibuk? Mudah-mudahan, Ibu Nur ada waktu ya untuk hari ini. Alhamdulillah, untuk hari ini juga tidak, sibuk Bu Nani, insyaallah ada waktu untuk Iya Bu Bu Nur, Nani. sekali lagi saya minta maaf. Saya, pingin ngobrol sama Bu Nur sebentar aja, bareng 10 sampai 15 menit lah gitu. Eee, saya ini, sedang bingung Bu Nur. Oh ya baik Bu Nani, insyaallah, saya akan membantu. Kira-kira, tujuan dari percakapan kita hari ini apa ya Bu Nani? Begini Bu Nur, dari obrolan ini, saya itu pingin, mendapatkan ide, Mmm, terus, solusi, mmm, saran dan masukan dari Ibu Nur, mengenai mhm. permasalahan saya ini Bu Nur, yang saya alami di sekolah dan di, kelas pada saat saya, pada saat saya melakukan proses belajar mengajar. Baik, tujuan pembicaraan kita, bahwa Bu Nani ingin menemukan ide, solusi, ataupun saran kritik,
karena terkait dengan masalah yang Ibu Nani hadapi ya. Nah, Benar. kira-kira Ibu Nani, masalahnya itu apa ya, Bu? Begini Bu Nur ya, eee, saya itu, mau cerita, tentang apa namanya, eee, kelas ya 10 gitu, tapi, pada saat proses, saya mengajar gitu. Mmm, Masalahnya begini Bu, ini, apa namanya, berbeda sekali dengan, apa namanya, siswa-siswa dari tahun sebelumnya gitu. baik, Siswa yang sekarang ini sulit saya arahkan gitu loh. Padahal, saya sudah memberikan, apa namanya, motivasi, semangat pada anak-anak itu, sudah saya mmm, mengarahkan bahwa, anak-anak harus seperti ini ya, duduknya seperti ya, ini gitu. Jadi saya mengalami kesulitan di situ karena kenapa, eee dalam proses belajar mengajar itu, saya inginkan itu anak-anak itu bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya gitu. Tapi, pada kenyataannya bukan tidak mau, cuman anak itu masih agak canggung gitu. Apalagi kalau saya pasangkan, anak-anak itu berlawanan jenis, misalnya, perempuan dan laki-laki. Nah, di situ tuh muncul, dari teman-teman yang lain seperti, "Cie itu udah disatuin," gitu. Eee, segala macamlah yang timbul dari anak-anak. Nah, sehingga saya merasa itu adalah masalah buat saya karena saya tidak bisa mengarahkan, mereka untuk lebih, aktif lagi begitu Bu Nur masalahnya. oke, baik Bu Nani, masalahnya Bu Nani itu, Ibu Nani merasakan bahwa, siswa-siswi Ibu yang sekarang ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang di Iya. mana Ibu Nani itu merasa kesulitan, pada saat proses pembelajaran, kesulitan mengarahkan siswa, dan kemudian yang terlebih lagi itu Bu Nani merasa kesulitan pada saat pembagian kelompoknya ya, seperti Betul itu. sekali, betul, iya. Mhm. Iya, iya itu yang, saya rasakan sekarang, Bu Nur. Mungkin ada solusi, saran, masukan yang, bisa Ibu Nur berikan untuk, masalah saya ini gitu. Oke, baik, Bu Nani. Dari kebingungan Ibu Nani ini, eee yang menyatakan bahwa sulit mengarahkan siswa, sulit dalam proses pembelajaran, apalagi pembagian kelompoknya. Nah, eee, kira-kira, idealnya murid yang seperti bagaimanakah atau yang murid yang seperti apakah yang Ibu Nani inginkan gitu, dalam Mmm. proses pembelajaran itu? Ya, sebenarnya saya ndak terlalu, berangan-angan yang lebih jauh yang saya inginkan, cuman yang, sederhana aja yang saya inginkan. Saya ingin pada saat belajar itu anak aktif, terus anak bisa berkolaborasi dengan temannya gitu, anak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya gitu. Jadi, selama anak-anak bisa bisa melakukan hal tersebut, menurut saya kelas yang saya, apa namanya, yang saya ajarkan itu akan hidup begitu. Seperti itu Oke, aja, saya nggak merencanakan yang terlalu jauh dari, angan-angan saya begitu, Bu Nur. oke, baik Ibu Nani. Nah, kira-kira Ibu Nani, pada saat menghadapi muridnya yang sekarang ini, yang di mana Ibu Nani merasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Ibu Nani sudah melakukan, hal-hal apa saja? Eee, selain saya sudah, melakukan banyak hal di kelas ya, seperti saya membagi kelompok anak, pada saat saya Baik, belajar membagikan modul ajar untuk anak, untuk sebagai bahan literasi awalnya gitu. Juga, yang saya lakukan itu, saya, apa namanya, memberikan semangat, motivasi, terus, baik, apa namanya, dukungan buat anak-anak saya itu, karena, apa namanya,
belajar kimia itu kan tidak seperti belajar ilmu yang lain gitu. Karena notabene anak itu apa namanya di pikirannya itu kalau kimia itu reaksi hitungan seperti itu. Jadi saya sebisa mungkin mengarahkan anak-anak saya bahwa kimia itu tidak seperti itu loh gitu. Kimia itu asik gitu. Tidak semua harus hitungan, tidak semua harus reaksi gitu. Tapi ada hal-hal menarik yang saya lakukan buat siswa saya itu sehingga mereka itu saya berharap bisa tertarik gitu. Yang saya lakukan itu adalah saya mencoba apa namanya membagi kartu yang saya bikin itu berbentuk dua, ada kartu soal dan ada kartu jawaban gitu. Nah, setiap kartu itu saya pegang, uh, disuruh pegang ke siswa. Satu kelompok memegang kartu pertanyaan, satu kelompok memegang kartu jawaban. Nah, sehingga di situ saya mencoba menyuruh siswa saya untuk mencari jawaban dari soal yang dia pegang itu dan juga mencari soal dari jawaban yang kelompok lain itu pegang gitu. Seperti itu Bu Nur yang saya lakukan. Baik Bu Nani. Yang seperti yang Ibu Nani jelaskan terkait yang sudah Ibu Nani lakukan itu menurut saya itu sudah sangat biasa loh Ibu Nani, karena Ibu Nani sudah melakukan metode diskusi, pengelompokan, dan kemudian strategi pembelajaran yang tadi alhamdulillah luar biasa, yaitu pembagian kartu seperti itu kan Bu Nani. Itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa, hanya saja yang belum muncul mungkin ini ya, karakter kerjasamanya itu ya Bu Nani. Itu ya, yang karakter kerjasama yang belum muncul atau kolaborasinya itu belum terlihat aktif. Mungkin seperti itu ya Bu Nani. Anak-anak Nah, itu agak canggung gitu, ada ragu gitu dalam bekerja sama gitu. Benar sekali yang disebutkan. nah, dari hal-hal yang sudah Ibu Nani lakukan itu terkait dengan itu Bu Nani, dari skala 1 sampai 10 itu ya yang Ibu Nani inginkan itu murid yang di skala berapa Ibu Nani dalam Uh, mencapai tujuan itu? ya. Sebenarnya saya enggak terlalu berkeinginan banyak, sedikit aja perubahan itu udah bersyukur. Cuman semua orang pengen berubah itu apa namanya sebaik mungkin lah gitu. Cuman kalau diskalakan, saya pingin siswa-siswa saya itu berada di skala 5. Baik, berarti Ibu Nani kira itu kan yang Ibu Nani sudah lakukan atau sudah rencanakan pada saat proses pembelajaran. Kan aktivitas kita untuk eh, menggali atau meningkatkan motivasi peserta didik untuk meningkatkan ketertarikannya terhadap materi kita atau apa ya, untuk agar kolaborasi dan kerjasamanya itu terlihat kan bukan hanya kita lakukan di dalam kelas saja pada saat proses pembelajaran. Nah, mungkin ada yang dari Ibu Nani, semisalnya rencana Ibu Nani pada saat di luar jam pelajaran itu seperti apa begitu. Ya, betul sekali Bu Nur, karena saya berpikir begini, mungkin dalam kelas anak-anak itu, masih ada batasan gitu ya, karena dalam ruangan kelas itu, dalam ruangan itu pasti ada batasannya gitu. Kalau Betul. saya berpikiran, sekali-sekali saya akan membawa anak-anak itu di luar dari, kelas, outdoor gitu, belajar belajar di luar kelas gitu. Nah, eee apa namanya, mungkin, motivasi semangat anak-anak itu akan lebih semangat lagi mungkin itu. Nah, saya pengen coba hal seperti itu, dan satu kemarin saya sudah mencobanya, alhamdulillah memang benar, apa yang saya
apa yang saya, apa namanya, pikirkan itu memang benar. Suasana belajar di dalam dan di luar itu benar-benar berbeda, Bu Nur, yang saya rasakan. Jadi, eee, saya berpikir begini, yang saya terapkan itu memang, eee, benar adanya perubahan gitu dari siswa saya gitu. Sehingga, pemikiran saya, faktor ruangan juga bisa berpengaruh begitu pada, mood dan semangatnya anak-anak begitu, Bu Nur. Wah, luar biasa sekali tuh Bu Nani. Saya jempol sekali terkait dengan apa yang rencana Ibu Nani. Nah, kira-kira apa sih tujuan untuk rencana untuk mencapai tujuannya Ibu Nani itu? Eee eee, tujuan dari rencana saya itu yaitu, pingin merubah, apa namanya, mood-nya anak-anak yang tadinya tidak bersemangat, tidak mau berkolaborasi, tidak mau berliterasi gitu, sehingga, anak-anak itu bersemangat gitu dalam belajar, terus mau, diajak kerjasama sama teman-temannya gitu. Itu anak-anak dilatih untuk, melihat, mendengar, menyimak apa yang ada Baik, di luar itu dengan, keadaan di sekeliling sekolah. Misal saya tempelkan dulu di pohon itu tentang baik, baik. ya tentang kimia hijau misalnya. Saya arahkan anak-anak, "Coba lihat di situ, apa yang ada di situ kira-kira?" Gitu. Sehingga anak itu dilatih untuk berliterasi. Anak akan baca dulu baru paham, baru tahu apa yang ada di situ, begitu, Bu Nur. Baik, Bu Nani, luar biasa. Nah, kira-kira jangka waktunya ini lagi Bu Nani yang Ya. akan dilakukan ini, jangka waktunya. Ya, benar. Karena memang, kita tidak bisa melakukan dalam waktu 1, 2 jam, Bu Nur, ya. Itu Ya, perlu perlu ya, proses, perlu, apa, persiapan juga gitu. Tidak langsung kita mau keluar mau belajar di luar, langsung di luar aja, ya, tidak. Semua ada prosesnya gitu. Kalaupun tidak ada bisa. persiapan, tidak akan berjalan baik. Jangka waktu, yang saya inginkan itu antara ya 1 minggu bisa, ataupun lebih dari 2 minggu pun, 1 sampai 2 minggu lah paling, maksimalnya itu. Baik. Nah, Bu Nani, kira-kira apa komitmennya Bu Nani terhadap, rencana aksinya tersebut? Nah, komitmen saya pingin, apa namanya, apa yang saya lakukan itu bisa dinikmati oleh siswa saya, bisa, eee, membuahkan hasil bagi siswa saya yang semulanya tidak mau bekerja sama, bisa bekerja sama, yang semulanya, tidak bersemangat bisa bersemangat gitu, dan pokoknya yang semulanya tidak, baik-baik saja bisa baik-baik saja begitu, Bu Nur. Baik. Oke, baik Ibu Nani, luar biasa. Nah, kira-kira Ibu Nani siapa yang akan membantu Ibu Nani, merencanakan hal tersebut yang Ibu Nani rencanakan tadi, siapa yang membantu? Yang apa namanya, berkaitan dengan perencanaan saya itu, lebih awal dari diri saya sendiri sih, Oke, kemudian ya, apa namanya, susun sendiri dulu, terus saya, sampaikan ke rekan-rekan saya minta pendapat masukannya, "Bagaimana kalau saya lakukan ini?" Gitu. "Apa yang kurangnya, apa yang bisa saya tambahkan dari kegiatan yang saya inginkan ini?" Seperti itu. Jadi, saya melibatkan teman sejawat atau saya bisa ke kurikulum, makasih kurikulum memintakan pendapat karena memang yang kita buat itu identik dengan modul ya. Kalau iya, bagaimanapun, keadaannya, apapun materinya tanpa kita, membuat modul dulu, kita tidak akan terarah pada saat kita melakukan, proses belajar mengajar. Jadi seperti itu, Bu Nur. oke, baik Bu Nani. Nah, Bu Nani, dari percakapan kita ini, apa sih yang Bu Nani dapatkan? Alhamdulillah Bu Nur ya, apa namanya, tadinya saya benar-benar bingung dengan, apa ya, permasalahan itu. Eee,
sejuta pertanyaan timbul di kepala saya ini. Saya harus bagaimana, harus seperti apa yang saya lakukan. Jadi semua itu muncul sebelum saya menceritakan, membicarakan dengan Ibu Nur. Alhamdulillah setelah saya sharing sama Bu Nur, semua yang saya yang saya hadapi itu hilang seketika, Bu Nur. Alhamdulillah. Ini sudah mendapatkan manfaat ya dari percakapan kita ini. Semoga apa yang Ibu Nani rencanakan dan semoga apa ya masalah dari Ibu Nani ini bisa diselesaikan oleh Ibu Nani sendiri dan kemudian rencana-rencana yang Ibu Nani rencanakan tadi semoga membuahkan hasil. Insya Allah proses pembelajaran yang Ibu lakukan berjalan dengan baik dan kemudian siswanya bisa diarahkan dengan baik juga. Iya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga Ibu membuat catatan-catatan refleksi terkait perubahan yang sudah Ibu rasakan terkait dari perbedaan siswa Ibu yang tahun kemarin dan tahun ini, ya kan? Ya, Dibuat apakah ya skalanya berbeda. Tuh. Misalkan minggu ini adalah perbedaan, atau bulannya begitu refleksinya. iya. Terima kasih Bu Nur, udah udah waktunya saya ambil gitu. Mungkin Ibu Nur mau istirahat, mau apa sehingga saya datang mau curhat tiba-tiba begitu ya. Makasih banyak Bu Nur ya. Oke, sama-sama Ibu Nani. Kasih Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.